Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8B ingin mempresentasikan final proyek Sisken dengan judul Sistem Kendali Selenoid Valve untuk Konstanta Pegas. Kelompok 8B ini terdiri dari Agustiana, Arif Fahreji, dan juga Muhammad Sudrajat. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang, tujuan, dan juga rumusan masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem hidrolik banyak digunakan dalam berbagai bidang industri. Salah satunya pengaplikasian sistem hidrolik seperti mesin pres. Mesin pres memiliki beberapa bagian. Bagian yang paling penting dari sebuah mesin pres yaitu katup solenoid. Mesin menggunakan katup solenoid untuk mengatur strok aktuator. Dalam sistem kendali, pemodelan sistem solenoid valve merupakan proses matematis yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku valve tersebut dalam berbagai kondisi operasional. Dengan demikian, pemodelan sistem solenoid valve memainkan peran penting dalam pengembangan dan penggunaan teknologi valve yang lebih baik. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat pemodelan sistem kontrol solenoid valve. Yang kedua, bagaimanakah analisis sistem dalam bentuk rod locus, Bode plot, dan Nyquist plot. Yang ketiga, bagaimanakah keberhasilan dari model sistem yang telah dirancang. Lalu selanjutnya juga ada tujuan. Yang pertama, mengetahui bentuk pemodelan sistem kontrol pada solenoid valve. Yang kedua, memahami analisis sistem dalam bentuk root locus, Bode plot, dan Nyquist plot. Yang ketiga, mengetahui tingkat keberhasilan dari model sistem yang telah dirancang. Nah, selanjutnya ada Untuk selanjutnya, selanjutnya ada pengertian dari solenoid valve. Eh, Solenoid merupakan komponen elektronik yang berupa lilitan kawat dengan inti tertentu. Pada rangkaian elektronik, solenoid ini berfungsi sebagai indikator yang memiliki tahanan apabila perubahan arus, sehingga persamaan-persamaan yang berlaku pada induktor juga berlaku pada solenoid. Sehingga solenoid dapat dimodelkan sebagai sebuah induktor. Selanjutnya ada penjelasan tentang kontrol PID. PID sendiri merupakan kepanjangan dari Proportional Integral Derivative Controller. Merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Pengontrol PID adalah pengontrol konvensional yang banyak dipakai dalam dunia industri. Selanjutnya ada Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols ini pertama kali diperkenalkan metodenya pada tahun 1942. Metode ini memiliki dua cara. Yang pertama ada metode osilasi dan yang kedua ada kurva reaksi. Metode Ziegler-Nichols ini terdiri dari tiga tahap utama. Yang pertama tuning proporsional, yang selanjutnya ada tuning proporsional derivatif atau TD, dan yang terakhir ada tuning proporsional integral derivatif atau PID. Tujuan dari metode ini untuk menentukan parameter-parameter PID yang optimal untuk menghasilkan respon kontrol yang baik dan stabil dalam sistem. Selanjutnya ke pembahasan. Di sini ada gambar blok diagram pengendali solenoid valve untuk konstanta pegas. Di mana untuk model matematikanya ini berupa input, output, yang inputnya ini ada tegangan listrik atau E dan outputnya ada perpindahan dilambangkan dengan X. Untuk tabelnya ada output per input, di mana outputnya itu alpha dan inputnya ada LS tambah R1 tambah R2 kali M1 tambah M2 pangkat dikali S pangkat 2 tambah BS tambah K1 tambah K2 dikurang alpha 2. Selanjutnya ada transfer function, di mana ini ada parameter untuk mencari solenoid valve, di mana parameter dapat dilihat pada tabel berikut. Dari parameter di atas, maka kita memasukkan ke dalam rumus yang tadi dimodelkan dengan pemodelan matematika, maka didapatkan nilai akhirnya itu berupa 0,43 dibagi 1,125 S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 6,82.
Dari parameter di atas, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus berikut. Ini adalah merupakan gambaran diagram blok, di mana yang di atas adalah diagram blok dengan closed loop, dan yang di bawah adalah open loop. Dapat dilihat pada gambar ya. Selanjutnya ada diagram alir. Parameter di atas di diagram ini ada dua ya. Jadi ada diagram blok dan diagram alir. Untuk parameter masih sama. Yang di atas ada closed loop dan di bawah ada open loop. Untuk karakteristik sistem ini kita dapatkan dari orde 2, maka didapatkan hasil berikut. Untuk S2-nya itu 1,125 dan 6,28. Sedangkan untuk orde satunya itu ada 4 nilai 0, dan S0-nya itu ada 6,82 dan 0. Sistem di atas ini dapat dibilang stabil karena tidak ada negatif pada sistemnya. Untuk karakteristik sistem, di mana untuk ketelitian kita dapatkan nilai 0,43 dibagi 1,125 S kuadrat ditambah 4S ditambah 6,82. Untuk koefisien kesalahannya, maka kita dapat eh, KP sama dengan lim GS kali HS, di mana limit S sampai 0 ini merupakan nilai ketelitian dan dapatkan hasil 0,063. Untuk error state atau koefisien kesalahan posisi, kita dapatkan DSS-nya itu dengan rumus 1/1 ditambah KP. Eh, Maka didapatkan hasil itu 0,94. Untuk koefisien kesalahan Kavi, didapatkan nilainya itu 0. Maka error steady state-nya itu 1/0, maka didapatkan hasil tak hingga. Untuk koefisien kecepatan KA, di mana hasilnya itu 0, maka error steady state-nya itu sama dengan tak hingga. Untuk analisis transient response, didapatkan rumus WN WN pangkat 2 dibagi WN tambah 2 tambah zeta tambah WN tambah W pangkat 2 kali N. Eh, Selanjutnya ada root locus yang akan dilanjutkan oleh Agus. Baik, selanjutnya adalah analisa kestabilan dengan menggunakan plot locus, di mana plot locus ini digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan sistem dari hasil running atau simulasi dari MATLAB menunjukkan bahwa nilai dari fault pada sistem yang telah dirancang atau dimodelkan, maka hasil nilai faultnya yaitu sebesar minus 0,6667 plus 1,41 I dengan damping rasionya sebesar 0,427 dengan G-nya sebesar 1,15 dan overshoot-nya itu sebesar 22,7%. Sedangkan untuk pol pada titik kedua yaitu sebesar minus 0,667 minus 1,35 I dengan nilai dampingnya yaitu 0,442 dengan nilai overshoot-nya sebesar 21,3%. Sehingga dalam hal ini ditunjukkan bahwa sistem tersebut stabil karena posisi dari polnya berada di sebelah kiri atau pada sisi negatif. Dan yang kedua, kami gunakan juga plot Bode untuk mengetahui tingkat kestabilan sistem yang telah kami rancang, yaitu menghasilkan nilai P-nya sebesar minus 22 dB. Sehingga dalam hal ini dalam plot Bode menunjukkan sistem tidak stabil karena terdapat gain margin dengan nilai minus. Oke, next. Kemudian untuk melihat kestabilan menggunakan plot Nyquist dengan hasil running program, maka diperoleh nilai gain-nya sebesar minus 22 dB dengan frekuensi 1,18 radian per second. Kemudian dalam plot Nyquist didapat bahwasanya sistem memiliki kondisi stabil karena tidak ada pengelilingan di titik minus 1 plus J0. Next.
Kemudian untuk memperbaiki tingkat transient response system maupun kestabilan sistem, kami menggunakan metode kendali PID, dan untuk melakukan tuningnya sendiri, kami menggunakan tuning dengan PID Ziegler-Nichols 1, yang mana dalam metode Ziegler-Nichols 1 ini harus mengetahui dulu nilai dari parameter L, di mana L ini merupakan lead time dan T ini merupakan waktu tunda atau delay time. Kami peroleh dari hasil plot menggunakan software MATLAB dengan hasil dari nilai L-nya sendiri yaitu sebesar 0,345 dan nilai T-nya sebesar 1,5. Oke, next. Dan juga hasil dari perhitungan dengan menggunakan tabel parameter Ziegler-Nichols 1 sehingga didapat nilai KP-nya sebesar 5,2174 dengan nilai TI-nya sebesar 0,6900 dengan nilai TD-nya sebesar 0,1725 dan 114 dan nilai PBCD-nya didasarkan pada hasil simulasi MATLAB dan memasukkan seluruh rumus dari metode Ziegler-Nichols 1 pada MATLAB sehingga diperoleh hasilnya pada layar. Dan ini merupakan diagram blok dari pengendali proporsional karena kami mencoba pengendali proporsional terlebih dahulu, kemudian nantinya mencoba pengendali proporsional integral, dan terakhir menggunakan pengendali PID secara keseluruhan. Dan ini merupakan blok diagramnya dengan inputan step yang kemudian nanti masuk ke sum dan masuk ke kendali P atau proporsional, kemudian masuk ke transfer function atau transfer fungsi yang telah dimodelkan sebelumnya, dan nanti akan ditampilkan dengan scope berupa hasil respon sistem setelah ditambahkan pengendali P. Oke, next. Dan berikut adalah hasil dari grafik dengan menggunakan pengendali proporsional, di mana memiliki rise time sebesar 1,38 second dan juga memiliki overshoot 13,08% dan memiliki undershoot sebesar 2,085%. Oke, next. Dan di sini setelah hasil menggunakan pengendali P atau profesional memiliki settling time sebesar 4,84 second dengan nilai rise time-nya sebesar 1,38 second dengan overshoot-nya 13,068% dan error steady set-nya memiliki 0,752. Dalam hal ini sistem masih belum masuk ke dalam spesifikasi sistem yang diinginkan sehingga perlu diperbaiki dengan penambahan pengendali PI sebagai berikut. Kemudian ditambahkanlah pengendali PI atau proporsional integral dengan menambahkan konstanta integral yang telah didapat pada program sebelumnya yang telah saya jelaskan. Kemudian nantinya akan menghasilkan grafik seperti pada layar OpenX. Nah, sehingga menghasilkan nilai settling time sebesar 9,27 second. Hal ini bisa dilihat bahwasanya settling time mengalami peningkatan dan juga rise time mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,8 second dengan nilai overshoot sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwasanya jika ditambahkan pengendali PI akan menurunkan nilai overshoot pada sistem, sehingga dalam hal ini overshoot masuk ke dalam spesifikasi sistem yang diinginkan. Dan sedangkan nilai steady state yang diperoleh yaitu 0, sehingga masuk ke dalam spesifikasi sistem yang diharapkan. Next. Sehingga untuk memperbaiki agar sistem lebih baik lagi dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh kami, maka kami menambahkan pengendali PID, yaitu konstanta proporsional, integral, dan derivatif, ditambahkan semuanya ke dalam sistem agar sistem memberikan ataupun memiliki keluaran sesuai apa yang diharapkan. Next. Sehingga nilai hasil dari
nilai rest time-nya atau nilai naiknya dengan nilai settling time atau waktu yang diperlukan untuk menuju kestabilan sistem sebesar 13,9 second dengan nilai overshoot sebesar 4,3% dan steady state masih error. Dalam hal ini dapat diperhatikan bahwasanya nilai overshoot-nya bertambah sebesar 4,3% yang tadinya 0% dan nilai settling time dan rest time juga bertambah. Sehingga dalam hal ini hanya parameter steady state error yang masuk ke dalam spesifikasi sistem yang diinginkan. Sehingga untuk mengetahui kestabilan sistem maka kita perlu mengeceknya dengan menggunakan plot root locus dan bode sebagai berikut. Okay, next. Dalam hal ini dalam gambar terlihat bahwasanya nilai pasar margin dan juga gain margin setelah ditambahkan PID dinyatakan tidak stabil karena pasar margin bernilai minus, sehingga dalam hal ini pada plot bode dapat disimpulkan bahwasanya sistem tidak stabil setelah ditambahkan pengendali PID. Oke, next. Kemudian untuk pengecekan menggunakan lead lag atau penambahan lead lag agar spesifikasi sistem dapat diperbaiki dengan nilai nilai sebesar minus 36,0938 dan juga nilai Z-LED sebesar minus 44,1125 sehingga tertampil di layar nilai dari parameter atau nilai pol yang telah ditambahkan lead lag kompensator. Next. Dan ini merupakan hasil transfer function yang telah kami rancang dengan menggunakan software atau script map sehingga diperoleh nilai ataupun blok lead lag yaitu sebesar 3S pangkat 2 minus 110,2815S ditambah 72,1912 per S kuadrat dikurang 44,1126S plus 0,04 sehingga nantinya masuk ke transfer function system dan akan menghasilkan response scope seperti berikut. Dalam hal ini dengan menggunakan lead lag kompensator perubahan yang cukup aneh karena tidak terdapat parameter overshoot, undershoot, bahkan nilai rest time tidak terdapat. Maka dalam hal ini kami mencoba kembali dengan menggunakan metode yang kedua yaitu lead lag bode. Nah, untuk mendapatkan nilai lead lag menggunakan metode bode, kami mencoba menggunakan source code dengan MATLAB sehingga menghasilkan transfer function lead lag sebagai berikut. Dan terlihat hasil dari lead lag menggunakan bode sehingga pasar margin yang diperoleh yaitu sebesar minus 180 dan nilai marginnya sebesar infinite atau tak terbatas dengan keterangan apabila sistem diumpan balikan maka akan stabil. Ya, baik. Dari perancangan sistem kendali silinder valve untuk konstanta begas didapatkan kesimpulan yaitu dari hasil percobaan yang telah dilakukan dan telah dilakukan pengendalian P, PI, dan PID, hasil dari spesifikasi sistem masih belum bisa memenuhi kriteria sistem. Hasil sistem pengendali PID menunjukkan rest time memiliki 6,57, sedangkan nilai setting time sebesar 13,9, lalu nilai overshoot sebesar 4,3% dan steady state error sama dengan 0. Maka dapat dilihat sistem masih belum mendekati spesifikasi sistem yang diinginkan, hanya nilai overshoot dan steady state error. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.